Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Gadiza Aisyah Bramantia dan ketiga rekan saya Primary Eva Elfauzia Ebrizi, Kairani Halimatus Salma dari program studi D4 Desain Mode dan Pramustika Tripamurti dari program studi Kosmetik dan Perawatan Kecantikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi yang mengusung tema Islam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu Islam sebagai agama yang membawa rahmat, kedamaian, dan kebaikan bagi seluruh alam semesta. Melalui video ini, kami akan menjelaskan bagaimana ajaran Islam mengajak toleransi, kasih sayang, dan hidup berdampingan secara harmonis di tengah keberagaman ini. Indonesia adalah negara yang dibangun di atas keberagaman. Berbagai suku, agama, budaya, dan ras hidup berdampingan dalam satu kesatuan. Namun, realitas menunjukkan bahwa konflik akibat perbedaan masih sering terjadi, baik di Indonesia maupun di dunia. Fenomena seperti intoleransi, diskriminasi, dan Islamofobia menimbulkan pertanyaan penting. Apakah Islam menjadi sumber konflik atau justru solusi bagi kebinekaan? Untuk jawabannya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk menjawab hal tersebut, kita perlu memahami konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin. Secara makna, istilah ini berarti bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya bagi umat muslim tetapi juga bagi seluruh manusia tanpa memandang perbedaan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107 yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, disebutkan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dari sini, kita dapat dipahami bahwa inti ajaran Islam terletak pada nilai moral dan kemanusiaan, bukan pada kekerasan atau pemaksaan. Islam juga menjunjung tinggi nilai-nilai utama seperti toleransi atau tasamuh, keadilan atau al-adil, serta prinsip tidak ada paksaan dalam agama sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Nilai ini menunjukkan bahwa Islam secara normatif mengakui dan menghargai perbedaan. Dalam sejarah, nilai-nilai tersebut telah dipraktikkan secara nyata, salah satunya melalui Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah piagam yang mengatur tentang kehidupan masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok agama secara damai. Selain itu, Perjanjian Hudaibiyah juga menjadi contoh bagaimana Islam mengedepankan perdamaian di atas situasi konflik. Namun, pada kenyataannya masih seringkali nih terjadi berbagai bentuk diskriminasi terhadap umat Islam, yang dimana salah satunya dalam kasus Christchurch Mosque Shootings pada tahun 2019 di Selandia Baru. Nah, peristiwa ini merupakan serangan terhadap jamaah muslim yang sedang berada di masjid. Dan menurut Pew Research Center, Islamophobia itu sering dipicu oleh prasangka dan minimnya interaksi langsung dengan umat muslim. Hal ini menunjukkan bahwa konflik lebih seringkali disebabkan oleh faktor sosial dan persepsi, bukan karena ajaran agama Islam itu sendiri. Penganut supremasi kulit putih yang membantai 51 jemaah di 2 masjid di Selandia Baru kembali diadili. Selain menembak jemaah, pelaku juga berencana untuk membakar masjid. Kejadiannya itu terjadi pada tanggal 15 Maret tahun 2019, yang dimana ada seorang pria bersenjata memasuki Masjid Al-Nur di Christchurch saat salat Jumat sedang berlangsung. Kemudian ia melepaskan tembakannya ke arah jemaah secara membabi buta, lalu melanjutkan serangan kedua ke Masjid Linwood. Aksi teror ini disiarkan langsung melalui media sosial dan total korban ada sekitar 51 orang yang meninggal dunia dan puluhan luka-luka. Dari masalah ini itu adanya ideologi supremasi kulit putih dan juga Islamofobia yang cukup ekstrim ya, karena ini pengaruh terhadap teori konspirasi Great Replacement atau keyakinan bahwa imigran muslim akan menggantikan populasi dari orang kulit putih atau orang-orang Eropa. Selanjutnya juga ada echo chamber di forum daring yang meradikalisasi pelaku sebelum aksi atau merasuki pelaku lah dengan nilai-nilai yang tidak baik. Untuk nilai-nilai yang dilanggar itu ada banyak ya, salah satunya ada hak untuk hidup, ada kebebasan beragama dan hak beribadah dengan aman, serta nilai kemanusiaan universal dan toleransi antar agama. Selanjutnya juga ada pelanggaran hukum pidana, terorisme, dan juga pembunuhan massal. Dalam perspektif Islam, solusi terhadap permasalahan ini adalah dengan mengembalikan pemahaman pada nilai-nilai dasar Islam itu sendiri, yaitu toleransi, keadilan, dan kemanusiaan. Islam mengajarkan pentingnya dialog, saling menghargai, serta membangun hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda memiliki peran penting dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut. Mahasiswa dapat menjadi agen moderasi beragama dengan cara menyebarkan pemahaman yang benar tentang Islam, melawan hoaks dan ujaran kebencian, serta aktif dalam dialog lintas agama dan budaya. Dengan demikian, Islam sebagai rahmatan lil alamin bukan hanya sekedar konsep, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Ketika nilai toleransi, keadilan, dan kemanusiaan benar-benar diterapkan, maka perbedaan tidak lagi menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kekuatan. Dan akhirnya pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama adalah, sudahkah kita benar-benar mencerminkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam? Menurut kami, kita belum sepenuhnya mencerminkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, tapi kita terus berproses menuju ke arah tersebut. Nilai-nilai Islam seperti toleransi, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap perbedaan memang sudah diajarkan dengan sangat jelas. Namun, dalam praktiknya masih ada sikap intoleran, prasangka, dan tindakan diskriminasi yang menunjukkan bahwa sebagian dari kita belum benar-benar mengamalkan ajaran tersebut. Oleh karena itu, kita semua harus terus memperbaiki diri, karena ketika setiap individu mampu mengamalkan nilai-nilai Islam secara konsisten,
maka Islam akan benar-benar hadir sebagai rahmat yang membawa kedamaian, keadilan, dan manfaat bagi seluruh umat manusia. Demikian materi yang dapat kami sampaikan mengenai Islam sebagai rahmatan lil alamin. Semoga materi yang kami jelaskan dapat menambah pemahaman kita bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat, kedamaian, dan kebaikan bagi seluruh alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.